Halo semuanya, kenalin aku Indra Dilan Saputra. Di video ini aku mau presentasiin salah satu proyek pribadi aku yang judulnya Dari Data ke Cerita, Dashboard Interaktif Sumatera Selatan. Proyek ini berawal dari rasa ketertarikan aku sama data publik, terutama data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, karena data-data dari BPS ini kaya akan informasi penting, tetapi jarang digunakan karena masih dalam bentuk mentah atau dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, tetapi di video ini aku nggak bakal nunjukin teknik ngolah datanya, tetapi lebih ke menyampaikan suatu insight atau nyertain insight dari visualisasi yang udah aku buat seperti itu. Dari proyek ini, tujuan utamaku adalah membuat dashboard interaktif untuk memvisualisasikan data dari BPS, khususnya wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa dashboard? Karena dengan visual yang interaktif dan mudah dibaca, harapannya bisa membantu para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah daerah, lembaga, atau siapapun yang butuh data, untuk lebih mudah memahami pola dan keadaan yang ada di lapangan. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih tepat dan berdasarkan data yang akurat. Untuk sumber data yang aku gunakan, karena cakupan dashboard ini khusus wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka kebanyakan data yang diambil itu berasal dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi ada juga data dari BPS nasional sebagai data tambahan. Selain itu, ada juga shapefile dari lapakgis.com yang membantu dalam proses membuat peta interaktifnya. Untuk sektor yang aku angkat dalam dashboard ini diantaranya ada sektor kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan juga perkebunan. Karena sektor-sektor ini merupakan sektor yang penting dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Eh, kita langsung mulai saja dari sektor kependudukan. Sektor kependudukan ini aku buat dua visualisasi. Yang di sebelah kiri itu adalah peta kepadatan penduduk dan di sebelah kanan ini adalah piramida penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke dashboard tabelnya saja. Oke. Nah, di peta sebelah kiri sangat terlihat sekali kontrasnya. Saya pakai warna kuning ke merah untuk gradasi warnanya. Dan di peta, satu-satunya wilayah dengan warna merah itu adalah Kota Palembang yang memiliki kepadatan penduduk hampir 5.000 jiwa per kilometer persegi, jauh dibandingkan dengan daerah yang lain. Untuk posisi kedua, itu ada Kota Lubuk Linggau dengan 600-an jiwa per kilometer persegi, lalu ada Kota Prabu Muli dengan 400-an jiwa per kilometer persegi, dan selanjutnya itu ada wilayah Kota Pagar Alam dengan 200-an jiwa per kilometer persegi. Sisanya itu adalah wilayah kabupaten yang memiliki kepadatan di bawah 200 jiwa per kilometer persegi. Dari sini terlihat sekali bahwa adanya ketimpangan antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten dalam hal kepadatan penduduk. Dari sini mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih mendorong pembangunan yang lebih merata ke wilayah kabupaten. Lalu untuk visualisasi piramida penduduk dapat dilihat bahwa kelompok usia dengan penduduk terbanyak berada di usia anak-anak dan remaja, yaitu tepatnya 5 sampai 14 tahun. Tapi yang gak kalah penting adalah jumlah penduduk pada usia produktif, yaitu rentang usia 15 sampai 64 tahun, yang juga gak kalah banyak. Ini menjadi tanda bahwa saat ini Provinsi Sumatera Selatan sedang berada di masa bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada di rentang usia produktif. Ini merupakan suatu peluang yang besar, dan supaya momentum ini tidak hilang begitu saja, pemerintah bisa fokus dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan juga menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas SDM yang dapat membantu membuka peluang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Baik, lanjut ke sektor pendidikan. Di sini aku nampilin dua visualisasi juga. Di sebelah kiri adalah persentase kondisi ruang kelas per jenjang pada tahun ajaran 2023-2024, dan di sebelah kanan adalah tren rata-rata lama sekolah. Dimulai dari persentase kondisi ruang kelas, di mana jenjang sekolah dasar mayoritas dalam kondisi rusak dengan rincian 53,88% itu rusak ringan atau sedang dan 9,94% dalam kondisi rusak berat. Ruang kelas dalam kondisi baik berkisar di angka 36,18%. Naik ke jenjang SMP atau sekolah menengah, kondisi mayoritas ruang kelas juga dalam kondisi rusak dengan rincian 50,32% rusak ringan atau sedang dan 5,81% dalam kondisi rusak berat. Ruang kelas dalam kondisi baik itu ada sekitar 43,87%. Lalu naik ke jenjang SMA atau sekolah menengah atas, itu mayoritas ruang kelas dalam kondisi baik dengan angka 55,04%. Lalu ruang kelas dalam kondisi rusak ringan atau sedang itu ada 42,16%, dan ruang kelas dalam kondisi rusak berat itu ada 2,8%. Lalu di jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK, ruang kelas dalam kondisi baik itu di angka 66,28%, lalu kondisi ruang kelas rusak ringan atau sedang itu 29,51%, dan ruang kelas dalam kondisi rusak berat itu ada 4,21%. Data ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di berbagai jenjang. Karena kondisi fisik yang buruk itu berpotensi memengaruhi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Sehingga permasalahan ini perlu menjadi perhatian serius untuk diatasi. Lalu lanjut ke visualisasi tren rata-rata lama sekolah, di mana dari tahun 2006 sampai tahun 2024 itu terjadi peningkatan, di mana tahun 2006 itu di angka 7,6 tahun, dan di tahun 2024 itu di angka 8,6 tahun. Berarti rata-rata masyarakat di Sumatera Selatan itu menempuh pendidikan sampai 2 SMP. Angka ini sangat jauh dari program wajib belajar 12 tahun, di mana masyarakat itu menempuh pendidikan sampai jenjang SMA atau SMK atau setara, seperti itu. Lalu, jika kita lihat lagi, peningkatan itu dimulai dari tahun 2009 ke 2010, di mana tahun 2006 sampai 2008 itu mengalami stagnan. Lalu jika kita ingat kembali, pada tahun 2009, itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program sekolah gratis. Mungkin program ini menjadi salah satu penyebab adanya kenaikan kecil antara tahun 2009 ke 2010 dan seterusnya. Meskipun ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi tren rata-rata lama sekolah ini. Baik, kita lanjut ke sektor kesehatan. Di sini aku coba nampilin 3 visualisasi. Yang pertama itu ada persentase cakupan imunisasi, lalu ada visualisasi tenaga kesehatan, dan yang ketiga ada jumlah fasilitas kesehatan. Dimulai dari persentase cakupan imunisasi, di sini ada 5 imunisasi dasar yang ditampilkan, di mana imunisasi BCG, polio, hepatitis B, dan DBT itu berada di angka 88%. Memang ini merupakan angka yang tinggi, tapi masih ada ruang peningkatan, terutama jika target idealnya itu adalah 100% guna perlindungan maksimal. Namun sebenarnya angka 100% itu tidak selalu realistis di lapangan dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi. Tapi tetap saja semakin tinggi cakupan imunisasinya atau mendekati 100, maka semakin kecil kemungkinan penyakit ini menular, seperti itu. Yang perlu jadi perhatian itu adalah imunisasi campak.
yang cakupannya masih di angka 75,87%. Karena cakupan yang rendah ini, jika tidak diatasi dengan segera, dikhawatirkan bisa menimbulkan wabah karena campak adalah penyakit yang bisa menular dari sumber yang saya baca seperti itu. Lanjut ke visualisasi jumlah tenaga kesehatan. Dapat dilihat bahwa tenaga kesehatan perawat dan bidan menjadi jumlah terbanyak eh, dibandingkan tenaga kesehatan lainnya. Tetapi data ini belum bisa memberikan informasi bahwa jumlah-jumlah ini apakah sudah mencukupi kebutuhan di lapangan atau tidak. Sehingga saya mencoba untuk mencari data pembanding, lalu didapatlah laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang memiliki rasio bidan terhadap 100.000 penduduk dan juga targetnya. Lalu saya coba bandingkan data ini dengan data yang tadi, didapatlah bahwa target tenaga kesehatan perawat itu statusnya sudah mencukupi, di mana jumlah tersedianya itu 17.704, lalu eh, target jumlahnya itu sekitar 17.675. Lalu tenaga kesehatan bidan dan tenaga kefarmasian itu statusnya melebihi kebutuhan, di mana kondisi tersebut, di mana kondisi jumlah tersedia itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah yang dibutuhkan atau target jumlahnya. Lalu ada tenaga kesehatan, ya, dua tenaga kesehatan yang belum mencukupi, yaitu tenaga kesehatan gizi dan juga tenaga kesehatan lingkungan yang jumlah tersedia saat ini masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan. Lalu ada tenaga kesehatan masyarakat yang dari laporan ini tadi tidak disertakan atau tidak ada seperti itu. Untuk tenaga kesehatan yang belum mencukupi, ini merupakan catatan penting kalau kita membahas pencegahan stunting, pencegahan kesehatan berbasis lingkungan, dan juga pemerataan layanan kesehatan. Dan satu poin penting lainnya adalah data ini nggak nunjukin distribusinya. Jadi walaupun misalkan yang statusnya melebihi kebutuhan atau mencukupi ini, apakah data ini tersebar secara merata? Karena bisa saja tenaga kesehatan ini terpusat di suatu wilayah atau fasilitas kesehatan tertentu, sedangkan di eh, daerah terpencil itu kekurangan seperti itu. Lalu lanjut ke visualisasi jumlah fasilitas kesehatan. Di sini dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan Posyandu itu jauh lebih banyak dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya. Sama seperti jumlah tenaga kesehatan tadi, saya coba untuk mencari data aturan atau acuan berapa jumlah minimal yang harus ada di setiap daerah. Didapatlah itu aturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang fasilitas layanan kesehatan. Dimulai dari puskesmas, itu di pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit puskesmas pada setiap kecamatan. Lalu saya mencoba untuk mencari data jumlah puskesmas untuk setiap kecamatan dari setiap kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Didapatlah bahwa ada dua kecamatan yang belum memiliki puskesmas, yaitu Kecamatan Merapi Selatan yang ada di Kabupaten Lahat, lalu ada Kecamatan Rupit yang ada di Kabupaten Muratara. Nah, untuk Kecamatan Muratara ini, data puskesmas yang diambil dari BPS itu tahun 2022. Itu. Lalu beralih ke fasilitas kesehatan rumah sakit, aturannya menyatakan bahwa setidaknya ada satu rumah sakit tipe kelas D untuk kabupaten kota dan satu rumah sakit kelas B untuk setiap provinsi. Maka saya mencoba untuk mengumpulkan data rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, lalu saya filter berdasarkan kepemilikan, yaitu yang dimiliki oleh provinsi, yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kota, bahkan pemerintah provinsi, dan didapatlah bahwa setiap kabupaten kota itu sudah memiliki rumah sakit kelas D minimal, bahkan ada rumah sakit yang kelas C, kelas B, bahkan kelas A.
Ini juga menjawab aturan 1B tadi, di mana setiap provinsi itu minimal ada satu rumah sakit kelas B. Dan di sini dapat dilihat bahwa di Sumatera Selatan itu sudah memiliki 5 rumah sakit kelas B, bahkan ada satu rumah sakit kelas A yang berlokasi di Kota Palembang, seperti itu. Lalu untuk klinik, jumlahnya itu ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap suatu wilayah tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada di aturan. Lalu untuk posyandu itu tingkatannya berkedudukan di desa antar kelurahan. Jadi saya mencoba untuk melakukan pendekatan membandingkan jumlah desa dengan jumlah posyandu untuk setiap kecamatan. Didapatlah terdapat 3 kecamatan yang jumlah posyandunya lebih sedikit dari jumlah desa. Ini kan berarti bahwa tidak setiap desa memiliki posyandu. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Pulau Rimau, Banyuasin II, dan juga Merapi Barat. Tetapi pendekatan ini tidak menjawab distribusi dari ketersediaan posyandu untuk setiap desa atau kelurahan. Karena bisa saja yang jumlah posyandu lebih banyak dari jumlah desa itu berkumpul terpusat di suatu wilayah desa, sedangkan di desa atau kelurahan lain itu tidak memiliki posyandu sama sekali. Seperti itu. Jadi secara regulasi untuk fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan sendiri itu sudah mematuhi regulasi yang ada, tetapi untuk tingkat kecamatan tadi masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas seperti itu. Oke, kita lanjut ke sektor pertanian. Sebenarnya ini sektor pertanian dan perkebunan ya. Pertanian itu mewakili padi dan perkebunan itu mewakili kopi. Oke, di sini aku nunjukin 2 visualisasi. Di sebelah kiri itu produksi padi setara beras dalam 1 ton. Lalu di sebelah kanan itu produksi kopi dalam 1 ton. Umur 3. Dari visualisasi sebarang produksi padi secara beras, ini dapat dilihat bahwa produksi padi itu terfokus atau terpusat di wilayah timur Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang ditunjukkan dengan warna hijau tua di peta, yang menunjukkan kalau produksi padi di daerah ini tinggi. Nah, memang sebenarnya wilayah ini sering menjadi lokasi panen raya. Misalnya pada bulan April kemarin di di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempung, Oki, itu menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan panen raya nasional. Lalu kita lihat, nah, berbeda dengan produksi padi tadi, ternyata sebarang produksi kopi di Sumatera Selatan itu eh, pusatnya berada di wilayah barat yang memang sebenarnya berupa dataran tinggi atau perbukitan yang cocok dengan tanaman kopi seperti itu. Ini tepatnya terkonsentrasi di wilayah Lawang, Maluku Selatan, Kota Pagaralam, Lahat, dan juga Muara Enim dan juga Ogan Komering Ulu. Yang ditunjukkan dengan warna gelap gelap yang nunjukin bahwa produksi kopi di wilayah ini itu tinggi. Kalau di daerah lain itu warnanya krim-krim seperti putih krim gitu, yang nunjukin bahwa di daerah tersebut sedikit produksi kopinya bahkan ada yang nol gitu. Nah, dari kedua visualisasi tadi bisa kita dapat insight bahwa kebijakan dapat diambil berdasarkan wilayah masing-masing. Jadi misalkan wilayah timur itu bisa fokus dalam hal ketahanan pangan dan irigasi, lalu di wilayah barat itu bisa dikembangkan produk hilirisasi perkebunan, misalnya tadi, misalnya dalam hal ini kopi seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari visualisasi yang sudah aku buat, mulai dari sektor kependudukan sampai ke peta persebaran padi dan juga kopi.
Harapannya, insight yang sudah saya sampaikan tadi bisa membantu dalam menunjukkan potensi, tantangan, dan juga arah pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Jika teman-teman tertarik untuk tahu bagaimana cara aku nyiapin datanya, eh, itu aku udah tulis di blog Medium aku, mulai dari tahap ngumpulin datanya, olah datanya, sampai jadi visualisasi seperti kayak tadi. Eh, Terus juga aku mau minta maaf jika selama presentasi di video ini terdapat kesalahan dalam hal membaca, menginterpretasi, dan juga pengambilan sumber pada data dan aturan yang eh, digunakan. Karena ini merupakan proyek yang aku kerjakan sendiri untuk pertama kali. Jadi sangat terbuka jika ada komentar, koreksi, guna perbaikan ke depannya. Lalu jangan lupa untuk mengunjungi website-website media sosial aku ini. Ada Medium, LinkedIn, website pribadi aku, dan juga dashboard tadi sudah aku publis di akun utama aku. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di project data selanjutnya.